Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku yang terkasih, selamat hari Minggu. Marilah bersama-sama kita memasuki suasana ibadah kita pada hari ini, dan di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali ibadah ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 293. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga yang penuh kasih, kembali anak-anak-Mu datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang kami alami bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, dan penyertaan tuntunan Tuhan
yang senantiasa mengiring langkah kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di hari-hari yang telah kami lewati. Kami mohon Engkau menyucikan kehidupan kami agar kami layak untuk berbakti kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita lengkapi di dalam kita menyesali dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan kidung penyesalan, kidung jemaat nomor 23. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ya Allah Bapa. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang pada ibadah ini berita anugerah terambil dari surat Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita sambung dengan menerima petunjuk hidup baru masih dari surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 yang demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari bersama-sama kita sanggupi dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari kidung jemaat nomor 424.
424 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyerahkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami surgawi yang penuh kasih, kembali anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena belas kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing sampai saat ini adalah belas kasih yang berasal dari kemurahan-Mu yang kami alami, menjadikan kami semua damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama keluarga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, agar kami mampu tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang senantiasa diberkati oleh Allah, marilah bersama-sama kita mendengarkan, menerima firman Tuhan dalam ibadah ini yang saya ambilkan dari Injil Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 21 yang demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya
orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, bergumul dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang diberkati Tuhan, tema yang akan kita pergumulkan dalam ibadah ini adalah diberi untuk memberi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perikop ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir dari satu tempat ke tempat yang dianggapnya paling sunyi. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh dan kepalanya dipenggal oleh Herodes. Dan dalam suasana berkabung seperti itu, tentu Yesus juga merasa prihatin, makanya dia ingin menyendiri. Tetapi ketika dia mau mendarat di depan dan di pantai itu, didapati banyak orang yang menunggu kedatangan Tuhan. Ternyata selama ini orang-orang ini selalu mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Dan Tuhan Yesus pada saat itu iba ketika melihat orang-orang yang berkumpul. Mereka ada yang sakit, mereka ada yang dalam suasana duka dan lain sebagainya. Dan saat itulah Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan kepada orang banyak ini dan menyembuhkan di antara mereka yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka selalu mengikuti Tuhan? Bahkan mereka ini orang-orang yang sakit, orang-orang yang sangat-sangat terbatas fisiknya, tetapi mereka tetap ingin mencari Yesus. Alasan yang pertama, karena mereka yang sakit ini divonis. Orang-orang sakit itu karena mempunyai dosa. Bahkan ada yang mengatakan mereka dikutuk oleh Allah, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari kesembuhan. Karena setiap mau mencari kesembuhan, orang sudah memvonis, oh dia berdosa, oh dia dikutuk oleh Allah, saya tidak mau menyembuhkan dia. Maka satu-satunya jalan mereka mencari Yesus. Dan memang benar, mereka diterima oleh Yesus. Yesus tidak kemudian jadi untuk menyendiri, tetapi dia justru menyatakan kebaikan, kemurahan, sehingga banyak orang yang kemudian disembuhkan. Saudara sekalian, pada saat itu, waktu itu sudah mulai hampir petang. Dari murid-murid Tuhan Yesus itu merasa iba juga karena melihat orang banyak yang berkerumun itu, mereka kelaparan dan mereka belum sempat makan. Maka karena keterbatasan, karena keadaan, maka para murid Tuhan ini minta supaya Yesus
memerintahkan banyak orang ini supaya ke desa-desa untuk membeli makan, untuk mencari makan. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus justru menyuruh para murid memberi mereka makan. Perintah ini mengajak para murid mencari solusi di dalam keterbatasannya untuk bisa berbelas kasih, memberikan makan bagi mereka. Nah, disinilah letak kebingungan para murid, karena para murid Tuhan Yesus mengetahui bahwa di saat itu hanya ada 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Kalau untuk memberikan makan 5.000 orang lebih, dari mana mereka bisa puas, mereka bisa kenyang? Tetapi Tuhan Yesus kembali memberikan motivasi kepada para murid. Jangan melihat keterbatasan ketika ingin memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nah, saudara sekalian, yang terjadi pada saat itu adalah roti itu kemudian diberikan kepada Tuhan. Tuhan memegang roti dan 2 ekor ikan ini, kemudian menengadah ke atas, ke langit, mohon berkat, dan ketika diberkati, maka yang tadinya kecil, yang tadinya sedikit, ini bisa membuat banyak orang menjadi kenyang. Bahkan kemudian ada yang sisa. Inilah mujizat, inilah ketergantungan yang memang harus kita aturkan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk peduli itu tidak perlu menunggu kita merasa cukup, bahkan merasa lebih. Yang sedikit, ketika kita mintakan berkat kepada Tuhan, itu akan membuat orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kenyang, bisa merasakan sejahtera. Dan nanti selebihnya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Inilah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang banyak orang mengatakan memberi itu lebih berarti daripada menerima. Manusia perlu belajar menghayati bahwa belas kasih atau pemberian Allah itu membuahkan berkat dalam kehidupan kita, sehingga mendorong kita untuk juga berbelas kasih atau peduli terhadap sesama. Alkitab menunjukkan ada 3 hal yang membuat seseorang mengalami belas kasih Allah sehingga dapat berbagi kepada sesama. Yang pertama, bahwa manusia harus sadar akan keterbatasan manusia itu sendiri. Maka dari keterbatasan ini kemudian mengarahkan manusia untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan ketika bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka yang kedua, bahwa manusia itu nanti akan mengalami kasih Allah. Karena mengalami kasih Allah, maka dalam kehidupannya akan senantiasa termotivasi untuk melakukan yang ketiga, yaitu peduli kepada sesama, berbagi dan suka memberi kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dalam keterbatasan. Saudara sekalian, manusia perlu untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan, sumber berkat, dan sumber kehidupan bagi setiap umat manusia. Kita tidak dianjurkan, kita tidak diminta supaya kita bermegah dalam kemewahan kita, tetapi kita harus mengingat
bahwa semua tanpa karya Allah, maka kemewahan apapun tidak bisa membuat orang-orang di sekitar kita mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita selalu memberi, karena kita sudah diberi. Mari bersama-sama kita selalu peduli, karena Allah lebih dulu peduli dalam kehidupan kita. Dan mari dalam suasana COVID ini, pada saat ini kita selalu memberikan semangat, terutama bagi tim medis, bagi karyawan di rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik-klinik kesehatan lainnya. Karena memang kita mendengar pada akhir-akhir ini di wilayah kita di Bantul saja ini semakin melonjak yang terpapar. Oleh karena itu mari kita memberikan semangat. Kita selalu dukung dalam doa saudara-saudara kita yang benar-benar berjuang. Tetapi di samping itu kita juga harus peduli terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Kita selalu menyapa saudara-saudara kita, mari kita hidup bersih. Mari kita selalu menjaga kebersihan baik di dalam rumah kita, lingkungan kita. Juga mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Meski kita keluar hanya sebentar saja, tetap harus pakai masker. Tetap harus cuci tangan. Dan kita harus melakukan yang terbaik untuk tubuh kita demi tubuh yang lain juga. Lebih-lebih saudara sekalian, kita pada bulan Agustus di pertengahan nanti kita akan mengawali untuk ibadah tatap muka di gedung gereja ini. Nanti kita akan mengikuti apa yang sudah dikonsep, dijabarkan melalui aturan-aturan yang baru dalam beribadah, supaya semuanya boleh merasa nyaman beribadah tetapi juga aman, dan kita tetap satu hal, yaitu fokus kepada keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu persiapkan hati kita, persiapkan kehidupan kita supaya tetap sehat lahir dan batin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita suka memberi, karena memberi itu adalah senantiasa kepanjangan tangan dari Tuhan untuk memberikan berkat kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita masing-masing, melindungi keluarga kita, dan Tuhan Yesus senantiasa mengawal di dalam kita memberi juga peduli kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena pada ibadah ini Engkau berikan pembelajaran bagaimana kami harus suka memberi, suka peduli, dan juga menaruh belas kasihan yang datang dari Tuhan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami sadar bahwa keterbatasan kehidupan kami sering-sering membatasi kami untuk peduli terhadap sesama kami. Tapi firman-Mu saat ini menggugah, memotivasi kami untuk tetap peduli meskipun kami dalam keadaan dan kondisi yang terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk majelis GKJ Sumber Agung, komisi, dan juga tim yang ada, yang pada saat ini tengah mempersiapkan untuk membuat semacam aturan tatanan yang baru di dalam kami akan menghadapi dan melayankan
ibadah tatap muka di gereja ini. Tuhan kiranya memberkati seberapa yang bisa kami ajak untuk bekerja sama, sehingga pada bulan Agustus ini kami boleh bersama-sama nanti mengikuti ibadah di gereja dengan tatanan yang baru. Kami mohon Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga kami, agar kami terjauh dari COVID-19. Begitupun saudara-saudara kami di lingkungan di mana kami tinggal, kiranya semua boleh bebas dari COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, baik kami sebagai buruh, kami sebagai petani, perikanan, juga kami sebagai pedagang, kami yang bekerja di instansi pemerintah, kami karyawan swasta, kami wirausaha, begitupun kami yang menjadi TNI, Polri, kami yang bekerja di instansi kesehatan. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Ajarkan kami untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami penuh dengan berkat Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang dalam keterbatasan fisiknya. Terlebih pada saat ini, di saat COVID-19 ini, kami mohon Tuhan memberkati. Kami serahkan Bapak Sudaryono yang baru saja pulang dari Opnam, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati, memberikan pemulihan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Priyo, Bapak Sampurno, Bapak Daniel, Bapak Winarto, Ibu Wiro, Bapak Ibu Mujio, begitupun Bapak Samijo, Bapak Wakijo. Kami juga berdoa untuk Ibu Niti Pawiro, Ibu Asmo Sucipto, Ibu Marso, Bapak Suwarjono, Bapak Ibu Marso di Pepantan, Ibu Sutarno, Bapak Sriwiyono. Kami juga berdoa untuk Ibu Matio Sudarmo, Ibu Sabari, Ibu Kustiah, Bapak Mukijo, terutama juga Bapak Kumardi, Ibu Marmiati. Tuhan berikan pemulihan dalam penderitaan yang selama ini dideritanya, sehingga Engkau karena belas kasih-Mu, saudara-saudara kami ini pulih dan segera sehat kembali. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih sangat rentan terhadap penyakit, virus, dan bakteri. Tuhan lindungi semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga gedung gereja ini, sehingga ketika kami pakai untuk beribadah, untuk kegiatan-kegiatan gerejawi, juga jauh dari virus, dari penyakit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, terlebih Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga Tuhan berikan kesehatan yang prima. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Dan dalam pengumpulan persembahan ini kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387. 387 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi
Terima kasih Tuhan, di saat-saat dan di suasana yang sangat memprihatinkan sampai saat ini, kami masih senantiasa mengalami kecukupan karena berkat Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Dan kami bersyukur saat ini kami, Tuhan, izinkan memberikan dan menghaturkan persembahan. Seberapapun persembahan yang kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan memberkati agar arah dari persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Tuhan, pada saat ini kami hendak mengakhiri kebaktian dalam keluarga ini. Tuhan kiranya memberkati, melindungi keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung pengutusan, kidung jemaat nomor 425. 425 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Mari bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan mengakhiri dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.